Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 0601232044 dari program studi ilmu perpustakaan Stambuk 2023. Salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Bapak Dr. Usyono MA. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang korupsi. Bagaimana pengertiannya, apa saja bentuk-bentuknya, dan apa karakter anti korupsi, lalu dampak negatifnya, dan solusi untuk generasi muda. Kita masuk saja ke pembahasan langsung. Yang pertama, apa sih korupsi itu? Nah, pengertian korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum. Korupsi sendiri bisa terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan, swasta, hingga organisasi non-pemerintahan. Lalu selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk korupsi itu? Korupsi sendiri memiliki berbagai bentuk. Yang pertama adalah pemberian uang, hadiah, atau layanan kepada seseorang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Lalu ada penyalahgunaan atau pencurian dana yang dipercayakan kepada seseorang untuk tujuan tertentu. Lalu ada 3, memprioritaskan keluarga atau teman dalam pemberian pekerjaan atau peluang tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Lalu ada memaksa seseorang untuk memberikan uang atau jasa melalui ancaman atau intimidasi. Lalu yang kelima, pemberian hadiah kepada pejabat publik yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya mereka. Nah, yang ketiga itu bagaimana sih karakter seseorang yang anti korupsi? Nah, karakter seseorang yang anti korupsi itu untuk membangun generasi yang anti korupsi, ada beberapa karakter yang perlu dimiliki. Di antaranya yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan moral dalam segala tindakan. Lalu bersikap terbuka dan jelas dalam segala hal, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Lalu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensinya. Lalu berani melaporkan tindakan korupsi dan tidak terpengaruh oleh ancaman atau tekanan. Dan terakhir ada berlaku adil dan tidak memihak dalam segala situasi. Lalu kita masuk ke dampak korupsi. Korupsi itu memiliki dampak negatif yang sangat luas, diantaranya yaitu kemiskinan, mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 2, ketidakpercayaan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Yang ketiga ada ketimpangan sosial yang meningkatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lalu yang keempat ada kerusakan ekonomi yang merusak iklim investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan penundaan atau pengurangan pelayanan publik yang esensial. Nah, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu 1, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang korupsi dan dampaknya melalui pendidikan dan diskusi. Yang kedua, bisa melaporkan korupsi. Berani melaporkan jika mengetahui adanya tindakan korupsi, baik melalui lembaga resmi atau platform yang tersedia. Dan yang ketiga, ada aktivisme dan kampanye yang berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi dan kampanye untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, menghargai karya dan prestasi, mengapresiasi pencapaian berdasarkan meritokrasi, bukan nepotisme atau suap. Yang kelima, menjadi teladan yang menunjukkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun komunitas. Demikianlah penjelasan tentang korupsi, bentuk-bentuknya, karakter anti korupsi, dampak negatifnya, dan solusi yang bisa saya sampaikan. Ingat, masa depan yang bersih dari korupsi mulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Sekian dari saya. Apabila masih terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.